Shalom teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, biar teman-teman yang lain juga bisa terberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah online, mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman 1PM. Kita percaya kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa oleh karena kita anak-anak yang suka memuji Tuhan, amin. Mari kita besarkan Tuhan siang hari ini teman-teman. Namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara kami Tuhan. Bagimu Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus selamanya. Kau terbesar. Mari kita besarkan Tuhan kita siang hari ini teman-teman, amin. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan namamu kudus, namamu kudus, kudus dan agung Tuhan. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara. Bagimu Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, Yesus selamanya. Kau terbesar. Boleh kita tepuk tangan di atas kepala kita dong teman-teman. Kita besarkan Tuhan siang hari ini, amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Musik memuji Tuhan. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia.
bagi Allah kita yang besar. Sorakan haleluya, haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang besar dan Dia Allah yang ada di tengah kita. Amin. Mari siapkan hati kita teman-teman untuk datang menyembah Tuhan lebih lagi pada siang hari ini. Bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami ada Tuhan. Your grace is enough, more than I need. At your word I will believe. I wait for you, draw near again. Let your spirit make me new, and I will fall at your feet. I will fall at your feet, and I will worship you here. Kami percaya kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami siang hari. Your presence in me, Jesus, light the way. By the power of your word, I am restored, I am redeemed. By your spirit I am free, and I will fall at your feet. I will fall at your feet, and I will worship you. Kami datang menyembah-Mu siang hari ini Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu atas hidup kami mau serahkan tahun ini di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Setiap kami anak-anak muda yang rindu kepada Engkau Tuhan, rindu hadirat-Mu nyata untuk kami Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami Tuhan. Bangkitkan iman kami supaya kami tahu kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan selalu baik buat kami.
Kehadiran-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Mari saja kita semua teman-teman, kita datang sembah Tuhan siang hari ini teman-teman. Tiada hal yang lain selain kita bisa memberi pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan siang hari ini teman-teman. Kami sembah Engkau siang hari ini Tuhan. Kami tinggikan Engkau siang hari ini Tuhan. Kami agungkan Engkau siang hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan terus melawat kami. Engkau yang akan terus menjamah kami. Engkau yang akan terus pulihkan kami. Tuhan, Engkau yang kami tinggikan Jesus. Generasi kami perlu Engkau Tuhan. Generasi kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan teman-teman. Mari pandang Tuhan siang hari ini Tuhan. Kami percaya tahun ini Tuhan, tahun di mana Engkau yang akan memilih kami, setiap kami anak-anak muda, untuk menjadi pelaku kebenaran-Mu Tuhan. Satukan generasi kami Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung
tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari sanjung Tuhan teman-teman. Melalui pujian ini katakan, ku sanjung Kau ditempati, sebab Engkau imam besar agung kami. Amin. Imam besar aku, ku sanjung. Oh, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Lebih lagi sanjung Tuhan kita katakan, ku sanjung Kau ditempati. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi, sebab Engkau Allah kami Tuhan. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Lebih lagi sanjung Tuhan kita katakan, ku sanjung Kau ditempati, sebab Engkau, amin. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sanjung, ku sanjung, yes, Jesus, imam besar agung, amin. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari sekali lagi sanjung Tuhan kita katakan, ku sanjung. Kami sanjung Engkau lah yang maha tinggi, kami sanjung Engkau lah yang maha besar, sebab Engkau imam besar agung kami. Kami percaya keajaiban terjadi di tengah-tengah kami. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang sembah Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Yang percaya ada penuaian besar-besaran katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya, selamat siang, shalom. Anak-anak muda yang sangat diberkati Tuhan, yang ada di rumah, saya percaya ini adalah tahun yang baru di mana kita memiliki harapan yang baru.
Ya, kita memiliki harapan baru dan ini minggu pertama di tahun 2021. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Saya percaya kita semua memiliki harapan-harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua memiliki suatu tekad bahwa di tahun 2021 ini kita akan menjadi lebih baik lagi daripada tahun 2020 kemarin. Nah, mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk di minggu pertama di tahun yang baru ini, tahun 2021. Dan saya percaya Tuhan dan kita semua percaya Tuhan sudah ada duluan di tahun ini sebelum kami semua memasuki tahun ini. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu minta dalam nama Yesus, Engkau berbicara bagi setiap kami anak-anak muda, baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah. Tuhan berbicara, sampaikan rancangan-Mu bagi setiap kami. Sampaikan kehendak-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami sadar Tuhan, kami sangat butuh Engkau di tahun yang baru ini. Kami sadar bahwa kami sangat butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh campur tangan Tuhan di tahun 2021 ini. Dan kami percaya Tuhan, kami akan memulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan kami akan memulainya bersama dengan Tuhan. Dan mengakhirinya juga akan nanti bersama dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu Tuhan, kami semua siap diberkati dengan firman-Mu. Nama Yesus, Allah yang kami sembah, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya. Sekali lagi selamat tahun baru 2021, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita akan masuk di dalam tema yang baru di bulan Januari 2021, yaitu tema kita adalah Immanuel, yaitu Tuhan beserta kita. Ini sering sekali kita lihat, sering sekali kita mendengar bahwa Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi sebelum Yesus lahir, saudara, nama daripada Yesus yaitu Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita, sudah ada, saudara. Ya, sudah ada. Dari kitab Yesaya ke Matius itu 700 tahun, saudara. Nah, yang perlu kita pelajari di sini adalah, saudara, kata-kata Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya. Tuhan beserta kita, ini sungguh luar biasa saudara. Tuhan beserta kita. Bukannya saudara, harusnya kita yang menyertai Tuhan saudara. Ya, kitab terakhir dari perjanjian lama adalah Maleaki. Dari Maleaki ke Matius itu kurang lebih sekitar 400 tahun saudara. Dan selama 400 tahun God is silent. Selama 400 tahun Tuhan tidak berfirman. Tidak ada lagi nubuatan-nubuatan, tidak ada pernyataan Tuhan selama 400 tahun. Dan selama 400 tahun anak-anak Tuhan mengalami masa-masa sulit. Mereka mengalami masa-masa kesusahan, mereka mengalami masa-masa ditindas, saudara. Saat mereka mencoba memberontak, ingin lepas dari cengkraman mereka yang jahat. Namun tiap kali mereka melawan, penumpasan kejamlah yang mereka hadapi. Tanah subur akhirnya menjadi tandus, saudara. Sedang gurun mereka telah dibasahi dengan darah daripada rakyat, saudara. Mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit. Keangkaran murkaan saat itu mendominasi, saudara. Itulah kenyataan pahit yang dialami umat Tuhan, yaitu manusia ciptaan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Nah, saya mau katakan di sini, saudara,
Di tengah kesusahan zaman itu, tiba-tiba intervensi ilahi itu datang. Tuhan mendengar jerit pilu umat-umatnya. Jeritan tangisnya, jeritan doa mereka sampai pada kirbatnya yang kudus. Surga bergetar hebat mendengar jeritan umat ciptaan Tuhan. Maka Tuhan turun sendiri, saudara, menjadi manusia, namanya Yesus. Ya, coba kita renungkan, saudara. Mari kita renungkan. Tuhan beserta kita. Ya, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan yang menyertai, mengikuti kita, saudara. Ya. Tuhan beserta kita itu berarti Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengikuti kita. Bukankah sebenarnya kita yang mesti mengikuti mereka yang di atas kita? Apakah ini tidak terbalik, saudara? Ya. Semua pengusaha di dunia ini, semua penguasa di bumi ini menuntut rakyatnya memilih untuk mengikutinya. Ya. Semua rakyat di dunia ini, saudara, dituntut untuk mengikuti pemimpinnya. Berbeda dengan Tuhan. Justru Tuhan itu penguasa alam semesta, saudara. Dia datang tidak dengan pasukan malaikat yang dahsyat, dengan kereta perang yang berapi yang menggetarkan, tidak pula dengan ancaman kematian dia datang ke dunia. Tuhan tidak datang dengan segudang tuntutan kepada manusia supaya diturutinya. Tuhan yang maha baik, dia datang ke dunia dan berkata, aku menyertaimu. Wow, ini amazing menurut saya. Dia Tuhan alam semesta, penguasa dunia ini, mau turun ke dunia, mau berkata bagi setiap saudara dan saya, aku menyertai engkau. Amin, saudara. Dan ini yang membuat saya semakin sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Dia Allah Immanuel, dia yang menyertai kita. Ya. Nah, ini sekarang adalah awal tahun, saudara. Ini awal tahun dan ini masih suasana tahun baru, masih suasana New Year, ya. Dan saya yakin, saudara, kita semua memiliki rencana, kita semua memiliki resolusi tahun 2021. Amin. Mungkin di antara kita semua ada yang sudah membuat resolusi 2021 atau semacam rencana atau rancangan, ya. Kita lihat sama-sama Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, saya percaya anak-anak muda yang di sini maupun yang di rumah, sudah ada yang banyak di antara kita
yang memiliki resolusi untuk tahun 2021. Mereka memiliki wacana, memiliki rancangan. Tapi saya mau katakan bahwa pada akhirnya rencana Tuhanlah yang terjadi, saudara. Ya. Tidak masalah Anda buat resolusi dan Anda buat resolusi yang baru. Tapi saya mau katakan bahwa pada akhirnya rencana Tuhanlah yang terjadi, saudara. Lihat sama-sama Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia. Lihat. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, saudara. Sekali lagi saya ulangi, banyaklah rancangan di hati manusia. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Jadi saya mau katakan pada saudara yang ada di rumah dan berkata, daripada kita capek-capek bikin resolusi, itu gak apa-apa saudara, gak apa-apa. Tapi kita harus punya satu resolusi yang pasti, yaitu apa? Resolusi kita yang pasti itu adalah apa? Aku mau berjalan dengan Tuhan dengan benar dan mengenal Tuhan dengan benar. Karena dengan demikian saudara, kita akan masuk dalam rencana Tuhan yang ditulis dalam kitab Yeremia. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan rancangannya itu apa? Dikatakan demikian, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Anak muda yang di rumah, kadang-kadang Tuhan harus menghancurkan rencana kita. Sebelum rencana kita itu menghancurkan kita. Oke lah, mulai sekarang saya mau katakan pada anak-anak muda. Stop mulai saat ini, stop kita bermusuhan dengan rancangan Tuhan. Kadang-kadang kita memaksa Tuhan supaya Tuhan itu menyetujui. Supaya Tuhan itu approve setiap rancangan-rancangan kita. Kadang-kadang kita menuntut Tuhan supaya Tuhan itu selalu yes kepada rancangan-rancangan kita. Dan kita kadang-kadang menganggap bahwa rancangan-rancangan kita itu adalah rancangan-rancangan yang penting. Rancangan-rancangan yang paling hebat, saudara. Itu sebabnya kita perlu campur tangan daripada Tuhan. Tapi saya mau katakan, sehebat rancanganmu, pada akhirnya rencana Tuhanlah yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, mulai sekarang kita stop, kita bermusuhan dengan rancangan Tuhan. Karena pada akhirnya rencana Tuhan yang terjadi, daripada kita patah-patah, daripada kita ancur-ancur menjalani rencana kita, mendingan sekarang kita bekerja sama dengan Tuhan. Untuk apa? Menjalani rencananya yang sudah pasti baik buat kita. Saya garansi ini. Sekali lagi saya ulangi. Daripada kita capek-capek menjalankan rencana kita, daripada kita sampai patah-patah, kita berdarah-darah menjalankan rencana kita. Oke, mulai sekarang di tahun yang baru ini, ambil komitmen kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menjalankan rencananya yang sudah pasti itu baik buat kita, saudara. Karena Tuhan berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi rencana-rencana Tuhan yang ada pada kita itu, saudara, adalah apa? Rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, saudara. Ya. Nah, saudara harus tahu, saudara harus memahami ini. Saudara harus percaya ini, saudara. Kalau saudara tidak percaya, kita tidak bisa masuk dalam rencana Tuhan. Tahun baru, saudara. Ya, ini kan beberapa kemarin baru tahun baru, saudara. Ya, sekarang masih suasana tahun baru. Tahun baru nggak jaminan ada perubahan. Saya katakan, saudara, tahun baru nggak jaminan ada perubahan. Sekarang apa bedanya tanggal 1 Januari sama 364 tanggal lainnya? Kan satu tahun isinya 365, betul? 1 Januari apa bedanya dengan 364 tanggal lainnya? Hanya karena ini tanggal 1 Januari, bukan berarti kalau tanggal 1 Januari tiba-tiba ada perubahan. Ya, bukan berarti kalau ini sudah 1 Januari, ini sudah New Year, terus tiba-tiba ada perubahan, saudara.
Tahun baru itu membawa kita kepada proses transisi, saudara. Saya ulangi. Tahun baru itu membawa kita kepada sebuah proses transisi, kepada sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi nggak ada masalah, saudara. Nggak ada masalah, saudara. Selain karena unsur seremonial, ya, unsur seremonial atau perayaan atau kesan. Ya. Biasanya ada yang banyak berkesan dengan malam tahun baru, ada yang berkesan dengan hari pertama di tahun baru, dan segala macam. Oke, itu boleh-boleh saja. Sebenarnya 1 Januari itu setara, dengar baik-baik. 1 Januari itu setara dengan semua hari, saudara. Apa kalau sudah 1 Januari itu sudah pasti oke? 1 Januari itu sama dengan hari-hari lainnya. Dia setara dengan hari-hari lainnya. Yaitu apa, saudara? Mengandung sebuah peluang dan ancaman, saudara. Semua hari berpotensi mengandung apa, saudara? Mengandung peluang dan ancaman. Dan saya mau katakan kepada anak-anak muda yang ada di rumah, kalau apa yang kita lakukan, cara kita mikir, kelakuan kita masih tetap sama dengan hari-hari sebelumnya, maka 1 Januari nggak ada bedanya, saudara. Amin. Sekali lagi saya ulangi, saudara, kalau apa yang kita lakukan, cara kita berpikir dan kelakuan kita masih tetap sama dengan hari-hari sebelumnya, maka 1 Januari nggak ada bedanya, saudara. Ya. Saya banyak lihat ada orang yang di Instastory-nya mereka tuh menghitung mundur, saudara. Ya enggak? 10, 9, 8, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, tahun baru, yes, celebrate itu boleh, saudara. Banyak orang itu, saudara, apa? Artinya apa? 1 Januari itu memiliki porsi yang tidak lebih besar dibandingkan dengan 364 hari lainnya. Lagi saya katakan, 1 Januari tidak memiliki porsi yang lebih besar dari hari-hari yang lain, saudara. Karena saya mau katakan kepada anak muda, perubahan tidak hanya diusahakan pada tahun baru. Amin, saudara. Perubahan tidak hanya diusahakan pada tahun baru, tetapi sepanjang kehidupan kita, saudara. Kita harus perlu ngerti, saudara, supaya kita nggak gagal di tahun 2021. Kita harus percaya kepada firman Tuhan, saudara. Kalau Anda tidak percaya, saudara, saya berani bisa pastikan cepat atau lambat, kegagalan akan menghampiri kita demi kegagalan. Begitu banyak orang antusias merayakan tahun baru. Tapi banyak juga mereka yang rapuh ketika selesai merayakan perayaan tahun baru. Mereka rapuh. Di bulan-bulan pertama mereka rapuh, saudara. Mereka letih, saudara. Untuk memasuki tahun 2021. Karena itu apa, saudara? Karena mereka tidak tahu mengisi, karena mereka nggak tahu caranya mengisi dan menghidupi tahun yang baru, tahun yang asing bagi mereka. Mereka hanya suka apa, saudara? Berpesta di awal, saudara. Mereka hanya suka berpesta di awal. Setelah mereka pesta di awal, mereka nggak tahu harus berbuat apa. Saya rindu, saya berdoa sama Tuhan, anak-anak muda yang bisa menangkap siaran ini. Engkau bukan anak-anak muda yang gagal. Engkau bukan anak-anak muda yang broken. Engkau bukan anak-anak muda yang kehilangan harapan. Mungkin 2020 kamu punya banyak harapan yang tidak tercapai. Engkau punya banyak cita-cita yang tidak tercapai. Tapi mulai tahun 2021 ini, punya komitmen yang baru. Bekerja sama dengan rancangan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, menjalani rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu sampai terjadi, saudara. Yang diuntungkan itu pasti kita. Saya katakan, yang diuntungkan itu pasti kita, saudara. Rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera, yang tidak ada kecelakaannya, itu bukan keuntungannya bukan untuk Tuhan. Itu keuntungannya buat kita semua. Jadi saya mau katakan dalam nama Yesus, anak muda, mari kita sama-sama bersama dengan Tuhan, ya ikuti maunya Tuhan, menjalani rancangan Tuhan yang sudah pasti endingnya kita yang diuntungkan, saudara. Banyak orang memakai 1 Januari sebagai motivasi dorongan. Amin.
Saya menjumpai banyak orang, anak-anak muda. Banyak orang memakai 1 Januari sebagai motivasi dorongan untuk momentum melakukan perubahan. Saya katakan that's totally fine. Tidak masalah. Yang lebih penting adalah apa? Perubahan harus terjadi. Sebab ada 2 kategori anak muda. Ya, ada dua tipe anak muda. Anak muda yang pertama, kelompok anak muda yang pertama adalah apa? Mereka yang menantikan perubahan. Anak-anak muda yang menantikan perubahan. Dan kelompok yang kedua adalah apa? Anak-anak muda yang menciptakan perubahan. Kalau engkau berani bekerja sama dengan Tuhan. Kalau engkau berani setuju dengan rencana Tuhan. Kalau engkau berani berkata, Tuhan, rancanganmu lah yang terbaik. Aku mau mengikuti engkau. Kalau engkau berani bersepakat dengan rencana Tuhan. Tanpa Anda minta, saudara. Dimanapun Anda berada, perubahan itu pasti terjadi. Ya, perubahan itu pasti terjadi. Ini luar biasa, saudara. Kita buka sama-sama. Yesaya pasal yang ke-42. Yesaya 42 ayat yang ke-16. Yesaya 42 ayat yang ke-16 dikatakan demikian firman Tuhan. Akunya huruf besar. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluh-keluh menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Yang membuat saya optimis masuk tahun 2021 adalah Yesaya 42 ayat 16. Ini bukti bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Ini bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Dikatakan demikian, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Jalan yang tidak mereka kenal itu apa, saudara? Kalau kita berjalan di jalan yang sering kita lewati, saudara. Jalan yang sering kita lewati, sekalipun jalan itu gelap, kita bisa tahu, saudara, di mana ada lubang, di mana ada tikungan, di mana ada polisi tidur, kita bisa tahu, saudara. Tapi kalau di jalan yang tidak kita kenal, saudara, kita nggak tahu, saudara. Nah, pertanyaannya, jalan yang tidak mereka kenal itu apa? Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. 2 kali Tuhan ngomong di ayat ini, saudara. Bahwa Tuhan mau memimpin kita di jalan-jalan yang tidak mereka kenal, saudara. Jalan yang tidak mereka kenal adalah apa, saudara? Tahun yang baru, saudara. Yaitu berapa tahun 2021, saudara. Itu jalan yang tidak kita kenal. Kenapa saya katakan 2021 jalan yang tidak kita kenal? Karena tidak ada satu orang pun yang sudah pernah melewati 2021. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku mau memimpin, aku mau menyertai orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Ini amazing, ini luar biasa. Ini artinya apa? Sebelum saudara dan saya masuk di 2021, Tuhan sudah ada duluan di tahun ini, saudara. Untuk apa? Tuhan repot-repot duluan datang di 2021. Lihat sama-sama, ayat ini berkata selanjutnya. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang. Oh, Tuhan tidak membawa kita keluar, saudara. Tapi Tuhan tetap ada di jalan yang gelap, jalan yang tidak kita kenal. Lebih baik, saudara, Anda berlayar di tengah badai, tapi di dalam perahumu itu ada Yesus, ada Tuhan di dalamnya. Daripada kamu berlayar di laut yang tenang tanpa kehadiran Tuhan, itu jauh menyakitkan, saudara. Anak muda yang saya diberkati Tuhan. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluh-keluh menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Saudara, ayat ini, saudara, ini Tuhan seolah-olah ingin meyakinkan saudara dan saya.
Tuhan ingin meyakinkan saudara dan saya bahwa aku Tuhan mau menyertai kamu semua di tahun yang tidak kamu kenal. Di tahun ini akan ada banyak keluh-keluh, ada banyak kegelapan, saudara. Ada banyak mungkin goncangan-goncangan di tahun ini. Ada mungkin juga masalah-masalah baru di tahun ini. Ada mungkin juga hambatan-hambatan di tahun ini. Ada mungkin juga tekanan-tekanan baru yang terjadi di tahun ini. Tetapi yang membuat saya kuat, yang harus membuat kita kuat adalah apa? Yaitu apa? Tuhan berkata, itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Saya begitu lega sekali, saudara. Lega membaca ayat ini, saudara. Bahwa yang akan menggandeng saya, yang akan menggandeng saudara dan saya, bukanlah orang tua, bukanlah orang kuat, bukanlah manusia kaya. Yang akan menggandeng saudara, yang akan memimpin saudara, yang akan menyertai saudara, yaitu Tuhan, saudara. Waktu kita berada di jalan yang kegelapan, Tuhan tidak membawa kita memindahkan dari jalan yang gelap ke jalan yang terang. Enggak, Tuhan tetap hadir di jalan yang kegelapan. Cuman bedanya apa? Ketika bersama dengan Tuhan, jalan gelap dibuat menjadi terang, saudara. Ketika bersama dengan Tuhan, jalan yang berkelok-kelok, Tuhan membuat menjadi mudah dilalui, saudara. Aku mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkelok-kelok menjadi tanah yang rata. Artinya ada apa? Saat engkau mau bekerja sama dengan Tuhan, mau bekerja sama dengan maksud-maksud Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, menjalankan rencana Tuhan, saya berani berkata, di depanmu ada badai dan rintangan, Tuhan akan membuat itu semua menjadi rata, supaya kita mudah melewatinya. Dan firman Tuhan berkata, itu semua pasti akan ku laksanakan. Anak muda yang di rumah. Kalau saat ini kau mendengar siaran ibadah 1 PM di awal tahun, bukan kebetulan. Mungkin engkau hopeless pada tahun 2020. Mungkin engkau gagal di tahun 2020. Mungkin engkau banyak kecewa di tahun 2020. Mungkin kau banyak disakiti di tahun 2020. Mungkin hatimu penuh dengan luka di tahun 2020. Kegagalan mewarnai kehidupanmu di 2020. Kalau saat ini kau bisa mendengar siaran ini, dan kalau kau bisa mendengar firman Tuhan saat ini, berarti Tuhan punya maksud dan rencana yang ajaib dalam hidupmu. Percayalah, 2021 tidak akan pernah sama dengan tahun 2020. Satu yang Tuhan minta, bekerja samalah dengan Tuhan untuk menjalani rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan endingnya akan membawa kita kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lain. Tuhan itu bahagia kalau melihat anak-anaknya bahagia. Tuhan itu sedih kalau melihat anak-anaknya sedih, saudara. Dia turut merasakan karena dia Allah Immanuel, saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku mau memimpin kamu di tahun 2021. Aku mau menjaga kamu di tahun 2021. Aku akan membuat jalanmu yang gelap menjadi jalan yang terang. Orang dunia bilang gak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Kita semua tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di 2021. Tapi yang kita tahu satu, yaitu pasti apa? Tuhan beserta dengan kita, saudara. Jadi apapun masalahmu, saudara, pergumulanmu saat ini, sekali lagi pesan Tuhan hari ini, bekerja samalah dengan Tuhan untuk menjalankan rencana Tuhan. Supaya hidupmu mengalami hal-hal yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu kepada generasi yang baru di tempat ini dalam wadah 1 PM. Bapa, di surga hamba-Mu minta dalam nama Yesus, Engkau konfirmasi lagi rancangan-rancangan yang mereka sudah buat. Engkau benahi lagi rancangan-rancangan mereka. Biarlah mereka menyusun ulang rencana-rencana mereka bersama dengan Tuhan. Ajar mereka semua untuk mengerti rencana-Mu, Tuhan. Ajar mereka itu selalu setuju dengan Engkau, Tuhan. Karena kami percaya ada hal-hal yang di luar pikiran kami, yang tidak pernah kami lihat, yang gak pernah kami yang timbul dalam hati kami, akan Tuhan kerjakan di tahun yang baru ini. Biarlah kami semua
tetap terus memanggil namamu dan memegang tanganmu ya Tuhan. Kami berharap kepadamu Tuhan. Karena kami ini adalah milikmu, masa depan kami ada padamu Tuhan. Kami serahkan masa depan kami hanya ke dalam tanganmu Tuhan. Kami mau hidup bersama dengan Engkau. Biarlah saat ini kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Kami tidak pernah takut lagi. Kami tidak pernah khawatir lagi. Kami tidak pernah kecewa lagi. Sebab Tuhan ada bersama dengan kami di jalan-jalan yang tidak kami kenal. Karena Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Bagi teman-teman yang rindu menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA nomor 252 771 9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama anak-anak muda yang di rumah. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di tahun yang tidak kita kenal, di jalan yang tidak kita kenal. Tapi kita harus percaya bahwa di jalan ini Tuhan ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita, Dia memberkati kita. Memberkati orang tuamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, memberkati apapun juga yang kau lakukan dengan kedua tanganmu. Tuhan akan membuat berhasil. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.